Kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Anak-anakku yang Pak Heri banggakan. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu, kita belajar tentang sumber energi, manfaat energi. Nah, sedangkan pada pagi ini kita belajar tema 2, subtema 3, muatan IPS dengan materi sumber energi alternatif. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Pak Heri banggakan, bagaimana jika sumber energi yang kita pakai habis digunakan? Lalu, adakah penggantinya? Nah, anak-anak, ayo kita lihat tayangan video berikut ini agar kalian bisa mengetahui cara mengatasi jika sumber energi telah habis. Yuk, silakan. Anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Ayo kita cari tahu bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Materi yang pertama yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Seperti contohnya yaitu matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Berikut ini akan Ibu jelaskan beberapa sumber energi alternatif, yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Info energi. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak.
Tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Singkong merupakan makanan yang berada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tempe, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, kalian baru saja melihat tayangan video tentang sumber energi alternatif beserta manfaatnya. Oleh karena itu, sumber energi yang ada di muka bumi merupakan anugerah Allah SWT, wajib kita syukuri dan kita lestarikan keberadaannya. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan. Nah, sebelum pertemuan ini Pak Eri tutup, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.